dia bilang saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi waktu saya lihat Nabi pakai songkok nasional, kemudian pakai sarung. Ya mungkin Nabi lagi pakai baju lain kan bisa saja. Tapi yang anehnya Nabi pegang rokok gudang garam. Ini benar ini, wallahi dia cerita sama saya. Saya tidak main-main ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi video kali ini saya akan mereaction tentang Ustadz Dr. Firanda Andirja MA terkait tentang masalah mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi. Jadi banyak orang yang mengaku bertemu Nabi dalam keadaan mimpi ya, tapi banyak orang yang salah. Apakah benar dia bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, jadi Ustadz Dr. Firanda Andirja ini akan membicarakan tentang banyak kesalahan orang-orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ciri-cirinya. Oke, teman-teman semuanya, kita langsung aja ya, kita simak videonya bareng-bareng ya. Kenyataannya banyak orang yang salah lihat Nabi dalam mimpi. Benar, Nabi berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguhnya dia telah melihat aku, karena setan tidak bisa meniruku. Setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku sebagai Nabi. Jadi kata Ustadz Dr. Firanda Andirja MA ya, setan itu tidak bisa meniru Nabi ya. Jadi setan itu tidak bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi dia bisa mengaku-ngaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, setan tidak bisa meniru Nabi, tapi setan bisa mengaku sebagai Nabi. Contoh, saya ketemu dengan teman saya waktu saya di Papua, dia cerita, "Firanda, saya lihat Nabi." Bagaimana ceritanya? Hari pertama saya berkelahi dengan setan dalam mimpi. Terus hari kedua saya berkelahi dengan setan. Masya Allah, mukadimahnya bagus. Hari ketiga berkelahi dengan setan. Hari keempat saya bertemu dengan Nabi, dengan para sahabatnya. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nabi wajahnya bersih bercahaya. Ada jenggotnya enggak? Enggak ada. Dia bukan Nabi. Itu Nabi liberal. Itu bukan Nabi ya. Nabi liberal. Jadi dalam mimpi tersebut itu ciri-cirinya Nabi gak berjenggot. Nah itu bukan Nabi. Sedangkan Rasulullah SAW itu berjenggot ya. Salah. Ada orang juga pernah mengaku bertemu dengan Nabi. Nabi bersahaja, Nabi berwibawa. Gimana ciri-cirinya? Rambutnya putih semuanya, jenggotnya putih. Tidak benar. Nabi waktu meninggal tidak punya uban, tidak sampai 20 helai. Itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah punya rambut sampai putih seperti itu, enggak pernah. Itu berarti bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena di zaman sahabat, kalau ada orang mimpi ketemu Nabi, datang kepada sahabat, wahai sahabat, saya mimpi ketemu Nabi. Kata sahabat tersebut, "Sifli ma ra'ait." Sifatkanlah apa yang kau lihat dalam mimpimu. Saya lihat begini-begini, itu Nabi, kata sahabat. Jadi teman-teman ya, jika ada yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan mimpi ya, dulu waktu zaman sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, jadi dia menceritakan kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu kan yang mengetahui kehidupan Nabi ya, dia telah pernah bertemu dengan Nabi secara sadar ya. Jadi kalau ada orang yang bermimpi bertemu Nabi ya dalam mimpi, maka seseorang itu akan menanyakan kepada para sahabat tersebut. Karena sahabat tahu tentang ciri-ciri siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ciri-ciri Nabi ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri wajahnya bagaimana, pundaknya bagaimana, kepalanya bagaimana, sampai bulu dadanya bagaimana, semuanya dalam Syama'il Muhammadiyah dijelaskan tentang sifat-sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, gaya cara jalannya bagaimana Rasulullah sallallahu ya. Di antara hal yang aneh yang saya pernah dengar, ada yang pernah cerita, "Ustaz, saya pernah mimpi ketemu dengan Nabi, Ustaz. Sudah lama, tapi saya baru cerita sekarang, Ustaz." Kenapa? Karena saya aneh lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Jadi saya ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa orang dan dia bilang saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waktu saya lihat
Nabi pakai songkok nasional, kemudian pakai sarung. Ya mungkin Nabi lagi pakai baju lain kan bisa saja. Tapi yang anehnya Nabi pegang rokok gudang garam. Ini benar ini, wallahi dia cerita sama saya. Saya tidak main-main ya. Iya. Subhanallah, lucu ya. Jadi ada yang bermimpi ketemu Nabi ya. Katanya Nabi pakai songkok nasional, pakai sarung dan pegang rokok gudang garam. Ya. Masa Nabi pegang rokok gudang garam ya, teman-teman? Makanya saya bilang subhanallah, Nabi sempat-sempatnya iklan rokok gudang garam. Saya bilang coba sarungnya merek apa itu, coba lihat. Masih ingat nggak? Sekarang baru saya yakin itu bukan Nabi. Jadi saya bilang memang setan tidak bisa niru Nabi, tapi setan bisa ngaku sebagai Nabi. Akhirnya banyak akidah rusak gara-gara ini. Contoh, akidah yang tersebar di tanah air kita. Beberapa tahun yang silam, pada zaman dahulu kala, Betul. tersebar sebagian orang menyebar fotokopi tentang penjaga kuburan Nabi bertemu dengan Nabi. Dan Nabi mengatakan telah murtad dari umatku setiap tahun sekian. Barang siapa yang memfotokopi, membagi berita ini sekian dapat kemaslahatan sekian. Barang siapa yang tidak mengkopinya dapat celaka kualat sekian. Itu tidak? Orang-orang ketakutan dapat itu. Ini gara-gara mimpi. Sampai saya ketemu orang di pom bensin, sudah azan maghrib. Dia bagi-bagi, ketakutan dia. Betul. Kita sholat, dia tidak sholat. Dia tidak sholat, dia tidak takut. Tapi kalau tidak bagi kertas itu dia ketakutan. Ini gara-gara apa? Mimpi ketemu Nabi. Oke teman ya, dulu memang benar Ustadz Firanda bilang dulu tahun berapa dulu ya. Dulu tuh saya waktu masuk sekolah SMP kalau nggak salah tuh ya. Jadi tuh ada ya, kita ada fotokopi. Kalau kita nggak menyebarkan 10 lembar ya untuk kita sebarkan gitu ya, nggak mau fotokopi. Jadi nanti kita akan disempitkan rezeki, kita akan inilah itulah. Jadi itu bikin hati kita itu ketakutan. Ya dulu waktu masih SMP jadi kan ya katanya ini penjaga kuburan Nabi, penjaga kuburan Nabi di Masjid Nabawi mimpi bertemu Nabi, nanti ada umatnya yang seperti ini ya. Jadi kita mau nggak mau ya harus memfotokopi ya teman-teman ya. Dulu ada memang benar kata Ustadz Dr. Firanda ya. Karena mimpi ketemu Nabi. Contoh lagi ada orang mimpi ketemu Nabi dan ini yang dialami oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi orang sesat. Ya. Penganut wahdatul wujud. Menganggap Ibnu Arabi makhluk sama dengan Tuhan, Tuhan sama dengan wahdatul wujud ya. Manusia, ya. Bersatu padu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya dia mengatakan di antara syairnya al-abdu rabbun wa rabbu abdun. Ya laita syi'ri manil mukallaf. Kata dia, hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau gitu siapa yang disuruh untuk beribadah? Siapa yang untuk sholat? Kalau kau suruh dia sholat, dia juga Tuhan. Mau sembah siapa? Ya. Kemudian dia punya buku di antara judulnya Fususul Hikam. Fususul Hikam itu kira-kira 300 halaman. Kalau saya tidak salah ingat. Ya. Dia mengatakan, bagaimana kisah buku ini Fususul Hikam? Dia mengatakan suatu malam saya di kota, disebutkan nama kotanya. Di malam sekian, tanggal sekian, saya bermimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah SAW memberikan kepada saya buku ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Arabi, riwayatkanlah buku ini, sebarkan kepada manusia. Maka saya pun sebarkan buku ini. Buku inilah yang ada di hadapan Anda. Tidak saya tambah satu huruf pun dan tidak saya kurangi satu huruf pun. Ini datang sebagaimana dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan bahaya, ada buku baru nih. Cetakan baru, cetakan dalam mimpi ini dibagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya itu jelas-jelas menyimpang ya Ustadz ya. Soalnya mana ada orang ketika dia tidur mimpi terus sadar catat lagi mimpi, nggak mungkin ya ini teman-teman ya. Kemudian dia sebarkan. Dalam buku tersebut disebutkan Fir'aun masuk surga. Subhanallah. Ini benar ini. Dalam buku tersebut Fir'aun masuk apa? Surga. Karena Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun masuk Aku adalah surga. Tuhan kalian yang maha tinggi. Jelas-jelas benar buku itu perkataan Fir'aun tidak salah karena Fir'aun juga Tuhan. Kan keyakinan dia wahdatul apa? Wujud. Kata dia wahdatul wujud itu seperti ombak di lautan. Ombak ini adalah mungkin kita lihat ada ombak yang tinggi, ombak yang rendah, ada buih-buih semuanya dalam satu lautan. Sama kita melihat alam semesta ini, ada si fulan laki-laki perempuan, ada gunung, semuanya satu kesatuan.
Dan di situ juga ada Tuhan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Makanya waktu Firaun mengatakan saya Tuhan kalian yang maha tinggi, maka Firaun benar dan dia masuk apa? Surga. Ini ngawur seperti ini. Dari mana? Dari mimpi dia ambil. Ini buku diagung-agungkan oleh orang sufi. Buku ini. Ngawur itu Ustaz. Karena berbicara tentang ini, tentang hakikat, tentang macam-macamnya. Ya. Antum bayangkan masuk akal atau tidak? Dia bangun tidur, Nabi kasih buku berapa? 300 halaman. Apa dia langsung pegang buku kan? Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jadi intinya kita itu kalau mimpi bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita harus cek apakah benar mimpi itu sesuai dengan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kalau tidak sesuai dengan ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan Nabi. Bisa jadi itu adalah setan yang mengaku-ngaku Nabi. Oke teman-teman semuanya ya. Kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.